Alhamdulillahil malikil akbar, al-wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil albar wa tabsiratan lidawil uquli wal absar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, wa ahutsukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala azza man qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, jangan pernah kita lupakan untuk senantiasa memanjatkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Salah satunya adalah kewajiban melaksanakan ibadah salat Jumat seperti hari ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan dan pemimpin kita di dunia dan akhirat. Tidak lupa dari atas mimbar ini khotib mengajak, khususnya kepada diri khotib pribadi, umumnya kepada hadirin yang hadir di masjid yang agung ini, untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan makna takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Takwa yang merupakan tempat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itulah kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW menceritakan tentang dua orang saudara dari kalangan Bani Israel yang satu sama lainnya memiliki sifat yang berbeda. Yang satu sangat gemar untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lainnya gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ahli ibadah ini ternyata tidak betah, tidak merasa betah melihat saudaranya senantiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berinisiatif untuk menegur dan memperbaiki saudaranya tersebut. Maka teguran demi teguran dia berikan kepada saudaranya. Namun ternyata efek dan pengaruhnya belum terlihat pada diri saudaranya tersebut. Akhirnya dia memberikan peringatan keras dan teguran yang sangat keras kepada saudaranya. Berhentilah wahai saudaraku dari berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika tidak engkau akan mendapatkan begini dan begitu. Lalu jawaban saudaranya adalah, wahai saudaraku, tinggalkanlah aku bersama dengan Tuhanku. Urusanku adalah urusan antara diriku dengan Tuhanku. Aku melihat seakan-akan engkau ini dilahirkan hanya untuk mengawasiku saja. Mendengar jawaban saudaranya tersebut, si ahli ibadah ini tiba-tiba mengeluarkan perkataan yang sungguh mengagetkan dan mengejutkan. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka
aw la yudkhilukallahu jannah. Demi Allah, engkau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demi Allah engkau tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surganya. Mendengar perkataan tersebut, saudara si ahli ibadah ini hanya terdiam. Singkat cerita, di hadis tersebut, keduanya kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu digiring ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk pertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Namun dalam akhir hadis tersebut disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akhirnya memutuskan si ahli maksiat dan dosa ini untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Sedangkan yang ahli ibadah, Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk digiring ke dalam nerakanya. Hadirin rahimakumullah. Pada kasus ini, dalam hadis ini, ulama menjelaskan kepada kita bahwa di dalam kisah ini ada fakta yang menarik yang patut kita jadikan sebagai pelajaran dan pedoman dalam kehidupan kita. Ahli ibadah yang terkadang diasumsikan sebagai orang yang soleh dan ahli surga, dalam hadis ini ternyata dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi si ahli maksiat yang diasumsikan, yang banyak diasumsikan sebagai orang bejat dan ahli neraka, namun ternyata Allah masukkan ke dalam surganya. Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, yang pertama patut dipahami oleh kita semua bahwa nasib seseorang di akhirat kelak adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia tidak memiliki hak apapun untuk memvonis saudaranya, untuk memvonis orang lain bahwa dia seorang kafir, bahwa dia kafir atau tidak, bahwa dia akan masuk surga atau tidak, bahwa dia akan mendapat rahmat atau dilaknat. Tidak ada satu tolak ukur pun yang dapat mengukur dan mendeteksi keimanan seseorang, kualitas ketakwaan seseorang, dan kebersihan hati seseorang. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahli ibadah ini yang diceritakan dalam hadis ini, setelah diteliti dengan seksama oleh para ulama, ternyata ahli ibadah ini memiliki kesalahan fatal. Kesalahannya adalah dia lancang mengambil hak Allah Subhanahu wa taala dengan menghukumi saudaranya tidak akan mendapatkan ampunan Allah dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ia ceroboh dengan menempatkan dirinya layaknya Tuhan yang dapat memastikan dan memutuskan nasib seseorang, yang dapat memastikan dan memutuskan apa yang akan didapat oleh seseorang, padahal itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sangat jelas menegaskan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman, silakan untuk beriman. Barang siapa berkehendak untuk kafir, biarkanlah dia menjadi kafir. Adapun kewajiban kita antar sama manusia hanyalah menyampaikan, hanyalah menegur dan menasehati, bukan memvonis dan menghakimi. Bukankah Al-Quran menegaskan, fa innama alaikal balag wa alainal hisab? Maka sesungguhnya kewajiban dan tugasmu hanyalah menyampaikan. Adapun urusan hisab, urusan surga neraka, urusan diampuni atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah diteliti oleh para ulama, ternyata pada sosok ahli ibadah ini terdapat satu sifat, terdapat beberapa sifat yang akhirnya menghabiskan, menghancurkan segala amal dan kebaikan serta ibadah yang sudah dilakukannya. Sifat tersebut adalah sifat ujub, sifat yang bersembunyi di balik kelebihan-kelebihan, bangga dengan kelebihan-kelebihan yang didapatkan, bangga dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, yang akhirnya dia menyibukkan diri untuk selalu memantau dan mengawasi saudaranya. Dia sibuk untuk mendeteksi keberadaan saudaranya, padahal seharusnya adalah dia lebih memprioritaskan, menyibukkan diri untuk memperbaiki dirinya daripada memperbaiki orang lain. Bukankah baginda Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas?
Berbahagialah bagi orang yang lebih menyibukkan diri untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya, bukan mencari kesalahan-kesalahan pada orang lain. Dari sifat ujub tersebut akhirnya muncul sifat-sifat yang lainnya yang tidak kalah dahsyatnya dalam menghancurkan kebaikan, pahala dan amal ibadah, yaitu tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, at-tahkir, merendahkan dan meremehkan orang lain, at-takabur, sombong dan angkuh yang akhirnya melekat pada dirinya. Yang keempat, adapun yang tadi si ahli maksiat, si pendosa dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya karena orang tersebut mengetahui, tahu dirinya adalah orang yang penuh dengan dosa, tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Ampunan Allah begitu luas, rahmat Allah tidak pernah terbatas. Siapapun yang datang kepada Allah dalam keadaan penuh dosa, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengampuninya. Tidak ada satu dosa pun yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa tersebut. Dia meyakini hal tersebut, dan dia meyakini bahwa amal ibadah yang dilakukan seorang itu hanyalah asbab, itu hanyalah wasilah atau salah satu wasilah yang mengantarkannya kepada surga, bukan keputusan resmi seseorang akan mendapatkan surga Allah SWT. Adapun dapat dan tidaknya surga Allah SWT itu hanya akan diraih dengan rahmat dan ridha Allah SWT. Bukankah baginda Rasulullah SAW dalam hadis beliau, hadis sahih beliau bersabda, lan yudkhila ahadakum amalhul jannah, tidak akan memasukkan amal perbuatan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qalu wala anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Qala la, tidak juga diriku. Qala wala ana, tidak juga diriku. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin wa fadlin, hanya saja Allah sudah merahmati dan memberikan karunia kepadaku sehingga aku akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seharusnya pelajaran, banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah di hadis tersebut. Mudah-mudahan itu kita bisa jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, untuk menghukumi orang lain, untuk memvonis orang lain dengan ini dan itu, karena semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala khairi man ursila sayyidina Muhammadinil Mustafa ar-nabi rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarna bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna 'ala bil malaikatil musabbihati bi qudsi qailan fi muhkami tanzili innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'am yazidkum was'alun fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.